Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Dewan Pembina Yayasan Inisiatif Wakaf Bapak Nana Sudiana SIP MMM. Yang kami hormati Sekretaris Yayasan Inisiatif Wakaf Bapak Muhammad Yusuf. Yang kami hormati Direktur Operasional Inisiatif Zakat Indonesia Bapak Suharyanto SPD. Yang kami hormati Vice President of Operation Human Initiative Bapak Romi Ardiansyah. Yang kami hormati Pengawas SMP Sekecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor Bapak Usep Rustandi MPD. Yang kami hormati Mudir SMP Inisiatif Boarding School sekaligus guru kita semua Kiai Haji Muhammad Suharsono LCMASY. Yang kami hormati Kepala SMP Inisiatif Boarding School Al-Ustadz Ali Juma SPD. Yang kami hormati seluruh Dewan Komite SMP Inisiatif Boarding School. Yang kami hormati Ustadz wal Ustadzah, Bapak Ibu Guru, para orang tua serta tamu undangan yang berbahagia. Dan yang kami banggakan wisudawan angkatan pertama SMP Inisiatif Boarding School. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul pada pagi hari yang berbahagia ini dalam keadaan sehat wal afiat untuk mengikuti acara tasyakuran dan wisuda siswa kelas 9 SMP Inisiatif Boarding School. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya hingga sampai kepada kita selaku umatnya di akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, hari ini adalah hari yang istimewa, hari yang penuh makna, sekaligus menjadi puncak dari perjalanan panjang siswa kita selama 3 tahun membina ilmu di bangku SMP Inisiatif Boarding School. Segala upaya, kerja keras dan dedikasi yang telah mereka curahkan kini berbuah manis dengan selesainya satu fase pendidikan. Tentu kebahagiaan ini tidak hanya milik para wisudawan, tetapi juga milik bapak dan ibu guru yang telah membimbing dengan penuh kesabaran, serta orang tua yang tak kenal lelah memberikan dukungan dan doa. Untuk mengawali rangkaian acara tasyakuran dan wisuda hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya izinkan kami berdua memandu jalannya acara hari ini hingga selesai. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita sambut wisudawan SMP Inisiatif Boarding School angkatan pertama. Kepada angkatan Al-Fatih kami persilakan masuk. Hadirin Mohon berdiri.
Kepada wisudawan dan para hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Ahmad Fauzan Izzuddin, santri kelas 8 SMP Inisiatif Boarding School. Kepada Ananda Ahmad Fauzan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. Sadaqallahul azim. Hadirin sekalian, untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat kebangsaan, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu Tanah Airku. Hadirin dimohon berdiri. Di sana
Baiklah, acara selanjutnya penampilan Syarhil Quran yang insya Allah akan menambah khazanah keislaman kita. Yang kali ini akan disampaikan oleh Ananda Ahmad Muzaki sebagai pensyarah, Ananda Ahmad Zaki Ali sebagai pelantun ayat suci Al-Quran, dan Ananda Muhammad Dafarakila Miftah sebagai penerjemah. Kepada tim Syarhil Quran kami persilahkan. Uhayyikum tahiyatan islamiyatan jamilatan wa hararatan hararata syauki nahwa ladaikum jami'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ahsanun nasi qawlan wa fi'la wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu fil huda wa qatada akhlaqan jazilan amma ba'du. Syukur alhamdulillah kepada Allahu Rahmah yang semoga senantiasa memberikan kita hidayah menuju kehidupan yang penuh dengan barokah. Salawat dan salam pada junjungan alam sang rahmatan lil alamin yang telah mengubah kebiadaban menjadi sebuah peradaban, dari sebuah kehinaan menjadi sebuah kemuliaan. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Mudir Inisiatif Boarding School Al-Ustadz Kiai Haji Muhammad Suharsono LC-MSy. Yang kami hormati Kepala Sekolah Inisiatif Boarding School Al-Ustadz Sumarna Ali Juma SPD, beserta seluruh pimpinan Inisiatif Boarding School yang kami hormati. Para asatid wal asatidah SMP Inisiatif Boarding School yang kami hormati, serta hadirin seiman dan seakidah yang berbahagia. Kata orang Sunda, kumaha damang. Kata orang Jawa, piye kabare. Kata orang Inggris, how are you. Kata orang Arab, kaifa halukum, naharukum as-sa'id. Alhamdulillah sa'idun mubarak. Hadirin rahimakumullah, kita bangga sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang berada di garis khatulistiwa ini, memiliki khazanah dan kekayaan alam yang melimpah ruah. Dengan adanya perkembangan zaman yang terjadi pada abad kali ini, ternyata umat beragama pun semakin pesat berkembang. Dapat kita saksikan lembaga-lembaga pendidikan semakin makmur, masjid-masjid semakin menjamur, pengajian dan pengkajian bukan lagi sebatas forum dan podium, melainkan sudah meraba kepada media cetak dan media elektronika. Hal itu patut untuk kita syukuri dengan mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Namun sayang seribu sayang, di samping perkembangan zaman yang terjadi pada abad kali ini, kenyataan ini semua telah melahirkan dekadensi moral, bobroknya moral yang kian merajalela. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu reformasi terbesar adalah reformasi yang dilakukan oleh manusia yang paling suci, yang disucikan oleh yang maha suci, Manusia yang paling agung, yang diagungkan oleh yang maha agung, manusia yang paling mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia. Beliaulah Nabiyuna Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. 23 tahun beliau merombak satu bangsa biadab menjadi bangsa yang beradab. 23 tahun beliau merombak satu bangsa yang terpuruk dalam kemusyrikan menjadi bangsa tauhid. 23 tahun beliau merombak satu bangsa yang terpecah belah menjadi bangsa yang bersatu. 13 tahun beliau berjuang di kota Mekah hanya untuk menanamkan pundi-pundi keimanan. 13 tahun beliau berjuang di kota Mekah hanya untuk menanamkan pundi-pundi ketuhanan.
13 tahun beliau berjuang di kota Mekah hanya untuk menanamkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka atas dasar tersebut tergugahlah hati kami bertiga untuk menyampaikan sebuah syarah Al-Quran yang berjudul Akhlak Rasulullah sebagai kunci kebahagiaan umat. Dengan landasan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan menantikan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, inisiatif boarding school didirikan dengan tujuan tak lain dan tak bukan hanya untuk menanamkan moral yang kuat, Adab yang tepat, serta akhlak yang mulia. karena tak cukup pintar saja hadirin jika tak memiliki adab dan ilmu yang menghiasinya. Takzimlah kepada sumbernya ilmu, ta'zimlah kepada sang ahli ilmu jika ingin berguna di lain waktu. karena harapan kita bersama santri mampu membina umat sesuai dengan visi inisiatif boarding school, yakni menjadi lembaga terpercaya dalam mencetak sosial leader yang smart dan berwawasan global. Hadirin rahimakumullah, berdasarkan uraian-uraian yang kami telah sampaikan, dapat kita ambil kesimpulan apabila negara ini ingin makmur, maka para pemimpin-pemimpin kita harus banyak bercermin dan mengambil contoh serta strategi Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebelum syarah Al-Quran ini kami usaikan, ingatlah pesan kami dalam senandung berikut ini. Pemuda-pemudi Islam bangunlah, Panggilan jihad rampungkan, wasiat Muhammad peganglah, harta dan jiwa serahkan. Binalah persatuan, sirnakan perpecahan. Binalah persatuan, sirnakan perpecahan. Persatuan dalam Islam, Persatuan dalam Islam. mari kita bertakbir bersama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya buah durian buah duku. Cukup sekian dan thank you. Demikian syarah Al-Quran ini kami usaikan.
Mohon maaf atas segala kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan oleh Kepala Sekolah SMP Inisiatif Boarding School Ustadz Sumarna Ali Juma SPD. Kepada Ustadz Sumarna Ali Juma dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi nikmatil iman wal islam wa hiya a'dhamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ansarihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kami hormati Ketua Dewan Pembina Yayasan Inisiatif Wakaf Bapak Nana Sudiana SIP MM Mhum. Yang kami hormati Vice President of Operation Human Initiative Bapak Romi Ardiansyah, semoga beliau bisa cepat sampai lokasi. Yang kami hormati Direktur Operasional Inisiatif Zakat Indonesia, Bapak Suharyanto SPD. Yang kami hormati Sekretaris Yayasan Inisiatif Wakaf Bapak Muhammad Yusuf. Yang kami hormati pengawas SMP Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor Bapak Usep Rustandi MPD. Yang kami hormati Mudir SMP IBS sekaligus guru kita bersama Kiai Haji Muhammad Suhartono LC MESY. Yang kami hormati tokoh masyarakat kita Kiai Haji Ridwan. Terima kasih telah hadir Pak Kiai. Yang kami hormati Dewan Komite SMP Inisiatif Boarding School. Yang kami hormati Ustadz dan juga Ustazah, Bapak Ibu Guru, para orang tua, tamu undangan, serta anak-anakku Angkatan Al-Fatih. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara tasyakuran kelulusan dan juga wisuda angkatan pertama SMP Inisiatif Boarding School. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya. Anak-anakku, hari ini adalah hari yang begitu bersejarah. Hari di mana kalian telah menyelesaikan pendidikan di tingkat SMP. Tentu 3 tahun telah kalian lalui adalah sebuah perjalanan yang tidak sebentar. Kalian telah menempuh perjalanan yang begitu panjang, penuh dengan suka, duka. Namun semua itu tidak lain untuk membentuk kalian menjadi pribadi yang lebih matang dan juga dewasa. Anak-anakku, hari ini adalah hari yang penuh
dengan makna bagi kita semua. Tidak ada yang dapat mewakili kecuali dua kata untuk dapat menggambarkan suasana kebatinan kita pada hari ini, yaitu sedih dan bahagia. Sedih karena kita akan berpisah setelah 36 purnama kita lalui bersama. Tentu dengan segala dinamika dan juga romansanya. Ada canda, ada tawa, ada keluh kesah, ada tangis, bahkan amarah yang begitu membuncah. Sungguh apa yang sudah kita lalui akan menjadi momen terindah dalam bagian dari fase kehidupan kita. Teringat saat awal perjumpaan dengan kalian, wajah kalian yang masih begitu lugu, wajah-wajah yang belum terkontaminasi dengan romansa remaja. Teringat awal kalian di sini, di tempat ini, ada yang selalu menyendiri di belakang kafetaria menjelang maghrib tiba. Berjalan di antara sawah di tengah pematang, seakan mencari sesuatu yang tak juga ditemukan. Ada yang masih menangis setelah sekian lama di pojok sudut gedung sekolah karena belum terima harus berada di sini. Ada yang belum bisa diajak untuk berkata-kata dan berkomunikasi. Ada yang masih jarang mandi. Ada yang masih sulit untuk dibangunkan mendirikan sholat. Teringat pula ustadz dan ustazah yang berkisah tentang kalian yang belum bisa berhitung matematika dasar. Tentang kalian yang membaca masih terbata. Tentang kalian yang berkata tak beretika. Tentang kalian yang selalu bertengkar saat antri makanan dan kamar mandi. Teringat raut muka dan laku kalian di berbagai aktivitas yang menunjukkan kepasrahan dan juga perjuangan. Sungguh tidak mudah bagi kalian tanpa ayah, tanpa bunda berada di lingkungan baru, bersama teman baru dan tentu saja kebiasaan baru. Namun spirit dan asa untuk menjadi kebanggaan orang tua perlahan muncul pada diri kalian. Kalian lewati berbagai rangkaian agenda yang telah kami siapkan, dari mulai New Station, mini trip, Mukhoyam Al-Quran, inisiatif Leadership Center, Leadership Camp, Tafakur Alam, berbagai proyek sosial, sampai kepada overseas yang menguras air mata. Bagaimana tidak? Ada sepenggal kisah tentang makna kata tertinggal yang membuat air mata kami tak terbendung. Teringat aktivitas malam kalian berburu makanan tersisa. Teringat penyusupan ke laboratorium komputer. Teringat penggiringan anak bebek warga kampung. Terjatuh dari toren air. Terpreset ke lubang dalam. Berbelanja di warung warga
yang menyebabkan ustadz ustazah kalian berlinang air mata? Merasakan dingin menusuk Ciberem, menelusuri sepanjang jalan Cidulang, berburu nasi lemak di negeri tetangga. Tentu ini semua adalah sedikit dari kisah yang tak terlupakan. Ia akan dikenang dan menjadi kisah yang akan diwariskan kepada anak cucu kelak. Anak-anakku, kepada kalian kami sematkan sebuah nama Al-Fatih sebagai nama angkatan kalian, sekaligus doa dan harapan agar kelak kalian menjadi seperti Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel. Perasaan yang kedua adalah perasaan berbahagia. Bahagia karena hari ini kita merayakan kesuksesan kalian yang telah menyelesaikan pendidikan di jenjang SMP. Capaian demi capaian, baik akademik maupun non-akademik, perlahan tapi pasti telah kalian tunjukkan. Dulu masih terbata membaca Al-Quran. Kini sudah hafal 6 sampai dengan 8 juz Al-Quran. Dulu tak bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Kini kalian begitu lancar menjawab dan bertanya kepada Syekh Basar saat ia berkunjung ke IBS. Dulu belum bisa mengerjakan sholat tepat waktu. Kini sholat tak kalian tinggalkan, bahkan saum sunnah kalian kerjakan. Juara olimpiade kalian raih. Medali dan penghargaan berbagai ajang lomba dan kompetisi kalian dapatkan. Film pendek kalian buat. Kemampuan survive di alam bebas pun kalian kuasai. Kini kalian tumbuh menjadi sosok yang bukan hanya soleh, mandiri dan bertanggung jawab, tetapi juga menjadi sosok yang peduli dan sungkan dan tidak sungkan untuk berbagi. Sungguh kami bangga dengan apa yang telah kalian capai. Kami mengucapkan selamat kepada kalian. Semoga kelulusan ini awal dari keberhasilan dan kesuksesan di masa depan. Kami berharap kalian terus memegang teguh nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Jadilah generasi yang beriman, berakhlak mulia, dan bermanfaat bagi masyarakat. Perpisahan ini bukan berarti akhir dari segalanya, tetapi awal dari babak baru kehidupan kalian. Lanjutkan perjuangan kalian untuk meraih cita-cita yang lebih tinggi. Jangan pernah menyerah dalam mengejar impian kalian. Menjadi ketua partai, menjadi anggota dewan, menjadi menteri, menjadi panglima TNI, menjadi pengusaha muslim sukses, menjadi ulama, menjadi ahli IT, dan cita-cita kalian yang lainnya yang kalian sampaikan dalam berbagai suasana santai ketika kita ngobrol sambil ngopi bareng. Dan pada akhirnya ada sebuah pantun untuk kalian semua. Pergi memancing ke Danau Toba. Lagi dong. Pergi memancing ke Danau Toba. Terima kasih. Pergi memancing ke Danau Toba. Gak bisa lanjut sini. Pergi memancing ke Danau Toba. Nasib buruk tak dapat ikan. Hari yang aku takutkan telah tiba. Sedih rasanya berpisah dengan kalian. Pesan kami
jangan pernah lupa akan jasa orang tua kalian, guru-guru kalian, dan semua pihak yang telah mendukung kalian. Doakan mereka agar senantiasa diberikan kesehatan, agar senantiasa diberikan kelapangan rizki, agar senantiasa diberikan kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi berbagai ujian, terutama kepada lembaga-lembaga yang selama ini telah mensupport kita semua, sehingga kalian bisa menyelesaikan jenjang SMP dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, sebagaimana proklamasi Republik Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat, hidayah, dan keberkahan dalam setiap langkah kalian. Dan pada akhirnya, mari kita bertakbir bersama untuk menyambut era baru dalam fase kehidupan kita. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan dari Ketua Dewan Pembina Yayasan Inisiatif Wakaf, Bapak Nana Sudiana, SIP MM Mhum. Kepada Bapak Nana Sudiana, dengan hormat kami persilakan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu di tempat yang mulia ini dan bisa menjadi salah satu saksi sejarah bagaimana hari ini kita membuat sebuah catatan sejarah baru tentang sekolah ini. Yang di tengah-tengah kita hari ini hadir para pimpinan di 3 lembaga. Ada Pak Suharyanto sebagai BOD di Inisiatif Zakat Indonesia. Ada Ustadz Sarsono, mudir dari IBS. Pak Yusuf mewakili Sekretaris Yayasan Wakaf. Juga yang sama-sama kita hormati pengawas SMP di Kecamatan Sukamakmur, Pak Usep Rustan di MPD. Kemudian yang sama-sama kita hormati ada juga tokoh kita Ustadz Ridwan dan para jajaran pimpinan masyarakat di Sukamakmur. Juga Bapak Ibu pimpinan di sekolah IBS. Mas Romi selamat datang. Ini satu lagi Dewan Penyantun di IBS, Mas Romi mewakili BOD Human Initiative. Alhamdulillah bisa hadir di sini sebagai Dewan Penyantun dari HI, IZI dan IWAKAF. Kemudian tadi para pimpinan di IBS dari kepala sekolah, guru-guru, asatid dan juga segenap tenaga pendidikan maupun pendidikan yang ada di sini. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, orang tua siswa, juga adik-adik siswa sekolah IBS yang kita sama-sama cintai. Alhamdulillah ini sekali lagi sebuah momen berharga di mana kita sama-sama menyaksikan tahapan ini adalah tahapan yang tidak mudah. Pak Sumbangan tadi menyampaikan bahwa tahapan ini adalah tahapan yang kita lalui dengan sekian banyak peristiwa, kejadian dan juga banyak hal lain yang kita rasakan. Nah saya dan beberapa BOD yang kebetulan ketika kesini itu melihat tanah ini masih nggak kebayang mau jadi sekolah gitu. Dulu datang ke sini itu lihat rumput tinggi, lihat kontur tanah yang tidak rata dan menghitung gimana posisi tanah di antara sungai-sungai yang ada, batu-batu yang besar, juga tanah yang kemudian tidak kebayang seperti apa setting awal ketika membangun sekolah ini. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini kita bisa menyaksikan ada tempat di mana kita bisa menjadikan tempat ini sebagai bagian dari sejarah adik-adik kita, anak-anak kita semua hari ini yang telah menyelesaikan satu tahapan penting dalam pendidikan di sekolah IBS ini, dan mudah-mudahan tahapan ini akan menjadi tahapan penting untuk melanjutkan pada tahapan berikutnya setelah dari IBS.
Kalau tadi Pak Sumarna membawa teks sambutan, saya juga bawa tapi dalam bentuk HP. Karena dari semalam terbayang gitu, apa sih makna ketika kita melepas tanpa wisuda. Sekali lagi ini berbeda. Dan kami sejak awal tidak masalah ketika ada larangan wisuda, sehingga kita mencoba mengganti opsi wisuda ini menjadi tasyakuran. Dan ini mudah-mudahan lebih bermakna dalam bagi Bapak Ibu yang hari ini akan kedatangan kembali putra-putrinya ke rumah masing-masing sebelum masuk ke sekolah yang lebih lanjut. Nah, jadi kalau tadi Pak Magna menyampaikan bahwa inisiatif boarding school IBS ini adalah kawah candera di muka, bagian penting dari mendidik untuk anak-anak kita secara moral, secara akhlak, juga secara pengetahuan. Dan kenapa kemudian angkatan pertama dinamakan Al-Fatih, maka mudah-mudahan ini doa untuk kita semua, angkatan pendobrak. Kalau Al-Fatih itu kemudian memasuki Istanbul dengan angkatan perangnya, maka mudah-mudahan anak-anak kita hari ini memasuki dunia yang lebih luas dengan pengetahuan, akhlak, dan juga kompetensinya masing-masing. Jadi mudah-mudahan akan menguasai dunia dengan kebaikan. Dan ketika kemudian kami menambahkan depannya inisiatif, maka substansi dari inisiatif adalah kita menjadi di depan. Jadi anak-anak sekalian, Bapak Ibu sekalian, kita harus saksikan bagaimana lulusan inisiatif ini harus betul-betul sesuai namanya, inisiatif. Maknanya adalah kita di depan, bukan menunggu orang melakukan dulu kita kemudian mengikutinya. Bukan menunggu ada dulu yang memulai kita kemudian ikut gitu. Jadi inisiatif ini maknanya adalah kita menjadi bagian awal yang bahkan orang lain barangkali tidak kepikiran kita memulai ini gitu. Jadi walaupun adik-adik anak-anak kita semua lahir di tengah sawah, sekolah yang mewah, mepet sawah itu. Jadi ini luar biasa sekolahnya gitu. Jadi betul-betul ini hampir sama dengan sekolah alam gitu. Sungai dekat, kemudian juga sawah dekat, kebun juga dekat. Tadi semua makanan juga bilang ini banyak binatang-binatang yang juga sering masuk sekolah. Nah, itu bagian dari bukti bahwa sekolah kita memang sekolah mewah gitu. Setiap saat bisa banyak temannya masuk ke sekolah. Bisa kucing, bisa macam-macam gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk anak-anak kita sekalian hari ini yang wisuda, saya kira kalau mengambil makna tadi Pak Magna sampaikan bahwa ini adalah tapak awal untuk membentuk masa depan, maka Al-Fatih ini kalau kita lihat di Istanbul, ada satu menara yang kita bisa sama-sama saksikan di seluruh kota Istanbul, itu Menara Galatasaray namanya. Menara ini dibangun ketika zaman Romawi, bahkan sebelum Konstantinopel itu runtuh gitu. Jadi ketika masa kekhalifahan itu masih masa emasnya, maka menara ini sudah dibangun dan menjadi saksi bagaimana pertumbuhan kota Istanbul dari mulai masa Romawi, masa Utsmani, masa keemasannya hingga kemudian masa keruntuhan Utsmani dan juga kemudian hilangnya kekhalifahan di dunia Islam. Nah, kalau Bapak Ibu berkesempatan nanti ke Istanbul, kita bisa melihat gitu. Menaranya sederhana, tapi dia menjadi saksi sejarah yang luar biasa, melewati zaman demi zaman dan selalu menunjukkan bahwa dia di situ terus selamanya gitu. Nah, jadi kalau nanti Al-Fatih ini lahir dan kemudian berkesempatan sampai ke Istanbul, maka lihat menara itu gitu. Sebuah menara sederhana yang maknanya cukup dalam. Dia menjadi saksi sekian banyak peradaban yang kemudian jatuh bangun di dunia, termasuk juga kemudian keruntuhan Khilafah Islamiyah, dan kita bisa memberi sebuah makna bahwa dinamika di dunia ini juga tidak mudah gitu. Tadi Pak Magna sampaikan bahwa dengan sekian banyak sejarah masing-masing anak-anak kita di sekolah, saya kira menjadi penting untuk kita jadikan sebagai pembelajaran yang sangat berharga. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, yang kedua kami juga menyampaikan terima kasih pada pimpinan di Inisiatif Jakarta Indonesia, di Human Initiative dan juga di Wakaf serta di Prima Inisiatif atas dukungan, support dan juga dukungan sumbangannya selama ini pada inisiatif boarding school kita ini gitu. Karena tanpa dukungan dari lembaga-lembaga tadi, ini lembaga patungan Bapak Ibu. IBS ini lembaga disokong oleh 3 lembaga tadi, ada HI, ada IZI dan ada IWAKAP, sehingga hari ini kita sampai pada tahap ini. Dan mudah-mudahan kita juga akan segera melakukan tahap berikutnya, membuka SMP Putri. Jadi Bapak Ibu mohon doanya, kita akan mulai menghitung ulang kemampuan kita untuk memperluas sekolah ini menjadi beberapa bagian ke depan.
Pak Yusuf, Ustadz Sukarsono, teman-teman di sekolah membayangkan kita akan punya beberapa tahapan lagi setelah yang putra ini kita wisuda hari ini. Setelah yang putri, kita berharap kita juga bisa menapaki tahap berikutnya membangun sekolah untuk level SMA. Nah, jadi kalau tadi Pak Magda bilang kita masih punya lahan yang cukup luas, mudah-mudahan Bapak Ibu nanti menjadi juga penyantun, menjadi bagian dari pengembangan sekolah kita, sehingga harapannya setelah ada SMP Putri, SMA, nah kita juga semakin memperluas dengan semakin mengembangkan kawasan ini menjadi kawasan pendidikan terpadu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu lihat sebelah ada teman-temannya BMPLN sudah hadir di sini. Nah, kita sedang coba mencari teman lainnya yang akan mengembangkan area ini gitu. Karena Bapak Ibu sekalian bisa lihat bahwa peradaban kita itu kan dibangun oleh manusia. Dan itu butuh sumber daya manusia yang baik, yang juga punya kemampuan, juga didukung dengan akhlak yang baik. Nah, jadi sekali lagi kepada orang tua siswa hari ini yang hadir, kami mohon doa restunya supaya teman-teman di 3 yayasan tadi juga didukung oleh Prima Inisiatif, punya kemampuan, dimudahkan oleh Allah bisa menyelesaikan PR-PR kami nanti ke depan. Dan sekali lagi ini menjadi tidak mudah bagi kami semua. Namun mudah-mudahan bisa nanti Pak Usep juga bisa selalu mendukung, mudah-mudahan Mbak setelah SMP kita segera akan buka SMA, dan mudah-mudahan di tempat yang sama juga kita akan kembangkan bukan hanya sekolah tapi juga semacam lahan-lahan pertanian yang kita kelola. Di sini juga ada hadir dari orang tua siswa Presiden Smart Farm. Ini salah satu bagian dari inisiator pengembangan produk pertanian di IZI. Nah, nanti mudah-mudahan bisa membangun kita menjadi sekolah berbasis lingkungan yang ramah, berbasis pemberdayaan masyarakat, juga mampu menjadikan masyarakat produktif dan juga semakin menguatkan relasi antara sekolah dengan masyarakat. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang ketiga kami mengucapkan terima kasih sekali pada orang tua siswa yang sudah bersedia menyerahkan anak-anaknya untuk dididik oleh tim di sekolah IBS, dengan Ustadz Sukarsono sebagai mudirnya dan juga Pak Magda sebagai kepala sekolahnya. Dalam setahun, 2 tahun, 3 tahun Bapak Ibu bisa menyaksikan bagaimana kesungguhan tim di IBS menjadikan Bapak Ibu kemudian melihat sendiri sejauh mana tingkat keseriusan mudir, juga kepala sekolah dan pimpinan di sekolah IBS ini mendidik siswa-siswa yang ada di sini menjadi siswa-siswa yang sampai dengan hari ini bisa dinyatakan selesai dengan baik. Sekali lagi ini barangkali tidak semua puas karena Pak Magna belum juga mengukur indeks kepuasan ya. Jadi kita belum tahu seberapa tinggi indeks kepuasan dari Bapak Ibu kepada IBS setelah selesai siswa angkatan pertama ini. Apakah di level misalnya kalau kita 1 sampai 5, apakah di level 5, level 4 atau bahkan level 2 misalnya. Nah, jadi nanti mudah-mudahan Pak Magna bisa mengkonfirmasi pada Bapak Ibu pimpinan orang tua siswa, apakah Bapak Ibu cukup puas atau ada masukan lain yang bisa kami terima sehingga akan dimungkinkan perbaikan untuk tahap berikutnya di sekolah ini. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, Pak hadirin dan undangan yang kami hormati, sekali lagi sekolah ini sekali lagi adalah bagian dari dinamika kita semua. Bagi anak-anak kita yang hari ini lulus, pesannya sederhana, ini tahap yang penting. Dan nanti adik-adik, anak-anak kita semua ini akan masuk ke tahap yang juga melanjutkan di sekolah menengah yang akan dilalui, dan mudah-mudahan tidak melupakan sekolah IBS ini dan menjadikan duta IBS. Kami di IBS berharap adik-adik yang lulus, anak-anak kita semua Bapak Ibu hari ini yang lulus menjadi duta, menjadi cerita positif bagi masyarakat, bagi lingkungan di luar IBS, bahwa IBS adalah sekolah yang baik, yang bisa membuktikan bahwa kita mendidik dengan sungguh-sungguh dan penuh makna untuk mengembangkan akhlak dan juga kompetensi siswa yang ada di sini. Tadi Pak Magna sampaikan bukan hanya tingkat olimpiade yang kita bisa buktikan, bisa kita raih, juga tingkat akhlak dan kemampuan untuk menyelesaikan hafalan Al-Quran. Kalau hari ini tertinggi berapa juz tertinggi? 16. 9 juz, mudah-mudahan diselesaikan setelah di SMP, dan nanti kita menunggu. Ustadz Sukarsono akan senang kalau Bapak Ibu mengabarkan kepada kami, misalnya alhamdulillah setelah dari sini selesai 20 juz
2 tahun kemudian misalnya. Jadi mohon diupdate terus Bapak Ibu sekalian sehingga kita terkoneksi walaupun adik-adik nanti anak-anak kita semua sudah dimanapun di sekolah-sekolah yang saat ini ada, namun tetap terhubung dengan baik dengan IBS. Nah, kalau tadi Pak Makna ada pantun, ini juga ada pantun untuk anak-anak kita semua. Pergi ke sekolah memakai baju putih, pulangnya membawa buah nangka. Untuk semua angkatan Al-Fatih, semoga jadi penakluk dunia. Demikian sambutan mewakili Iwakaf, IZI dan Human Inisiatif. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama tausiah yang akan disampaikan oleh Mudir SMP Inisiatif Boarding School Kiai Haji Muhammad Soeharsono LC MESY. Kepada Kiai Soeharsono kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Dewan Pembina Yayasan Inisiatif Wakaf Bapak Nana Sudiana MMM yang kami hormati jajaran BOD Inisiatif Zakat Indonesia yang dalam hal ini diwakili Direktur Operasional Inisiatif Zakat Indonesia Bapak Suharyanto, yang kami hormati BOD Human Initiative Vice President of Operation Bapak Romi Ardiansah, yang kami hormati Pengawas SMP Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor Bapak Usep Rustandi MPD, yang kami hormati guru kita semua, tokoh masyarakat Kiai Haji Ridwan, Ustadz Agus, dan juga tetangga kita dari pesantren kreatif Sukamakmur YDM PLN. Yang kami hormati, kami banggakan Kepala Sekolah SMP Inisiatif Boarding School Bapak Ustadz Sumarna Ali Juma. Yang saya banggakan para orang tua wali santri Angkatan Al-Fatih. Juga yang saya cintai para santri Angkatan Al-Fatih yang saat ini sedang berbahagia menjadi manten pada hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agenda atau kegiatan kita pada hari ini adalah syukur, tasyakuran, ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur maka dalam para ulama mengatakan man lam yashkur linnasi lam yashkur lillah. Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, berterima kasih kepada manusia, maka tidak akan pernah bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya kami sebelum menyampaikan tausiah mengucapkan terima kasih kepada orang tua wali santri Angkatan Al-Fatih yang telah mempercayakan putra-putranya, belum ada putri ya Pak sebenarnya. Ini udah kebayang punya santri putri ini. Mudah-mudahan jadi dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang telah menitipkan putra-putranya selama 3 tahun untuk belajar di SMP Inisiatif Boarding School. Kepercayaan ini sangat mahal bagi kami dan alhamdulillah amanah pada hari ini kami tunaikan untuk mendidik, membimbing putra Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih juga kami sampaikan kepada guru-guru, ustadz, ustazah dan seluruh karyawan di SMP Inisiatif Boarding School yang telah membimbing, menjaga, melayani para santri khususnya Angkatan Al-Fatih.
mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat ganda dan mencatat sebagai kebaikan yang dapat memberatkan timbangan di yaumil qiyamah nanti. Banyak ilmu yang sudah didapat. Kalau dihitung dalam menghitung kosakata dalam bahasa Inggris, sudah berapa ribu yang sudah didapat. Kalau mufrodat dalam bahasa Arab, sudah berapa mufrodat yang didapat. Ilmu yang tadi tidak bisa, sekarang sudah menjadi bisa. Hafalan yang tadinya belum ada, sekarang sudah menghafal. Ada yang 8 juz, ada yang 7 juz, ada yang 6 juz, dan itu bertambah. Ilmu yang banyak yang didapatkan, sesungguhnya dia tidak akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ada hal yang lebih penting anak-anakku sekalian daripada sekedar bertambahnya ilmu, yaitu akhlak al-karimah, akhlak yang mulia. Semakin tinggi ilmunya, maka akan semakin tinggi akhlaknya. Tidak baik jika semakin tinggi ilmunya dia bertambah sombong dengan ilmu yang dimilikinya. Maka sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Zarnuji dalam kitab Ta'lim Wal Muta'allim. Mungkin masih ingat. Masih ingat? Atau sudah lupa? Al-ilmu harbun lil muta'alli, kasaili harbun limakanil ali. Ada yang ingat enggak? Lupa. Ilmu itu musuhnya bagi orang yang sombong. Seperti atau laksana air bah yang menjadi musuh bagi dataran yang sangat tinggi. Jadi ilmu semakin banyak, maka akhlaknya juga harus semakin baik. Ilmu semakin banyak, adab terhadap orang tua juga harus semakin meningkat. Orang tua akan bangga jika anaknya punya hafalan banyak, tapi dia tawadu dengan hafalannya, tidak sombong dengan ilmunya. Orang tua akan bangga ketika seorang punya prestasi olimpiade, juara apapun dalam olimpiade, tapi punya adab yang sangat baik terhadap tetangganya, baik terhadap guru-gurunya. Karena kalau ilmu tidak dibarengi dengan akhlak, maka rusaklah dunia. Berapa banyak kerusakan dunia karena sebab orang yang tidak punya akhlak. Bukan karena tidak punya ilmu, tinggi ilmunya, tapi bisa jadi rusak karena akhlaknya. Fasadun kabirun alimun mutahattik, wa akbaru minhu jahilun mutanassik. Kerusakan besar muncul dari seorang alim yang tidak punya rasa malu. Dan lebih rusak lagi jika seorang yang bodoh tapi dia ahli ibadah. Orang yang punya ilmu tidak punya rasa malu akan membuat kerusakan di mana-mana. Dia akan berdalil dengan ilmunya untuk menutupi rasa angkuhnya, menutupi kebiadabannya dengan ilmunya. Dan lebih rusak lagi adalah orang yang gak punya ilmu, jahil tapi dia ahli ibadah. Rajin ibadahnya tapi gak punya ilmunya. Ini lebih berbahaya. Sholatnya sholat tapi gak ada ilmu sholatnya. Tilawahnya tilawah tapi gak ada ilmu tilawahnya. Ngaji dia tapi gak pakai tajwidnya. Hafal dia tapi gak ada tajwidnya. Sehingga hafalannya berantakan. Karena dalam bahasa Arab atau Al-Quran, salah dalam harokatnya bisa salah maknanya. Begitu Pak Kiai. Salah tasdid saja maka akan beda maknanya. Yang harusnya illa jadi ila, itu maknanya beda. Ustaz. Kalau illa kecuali, kalau ila ke, yang harusnya maknanya kecuali jadi ke. Ini lebih rusak. Maka pesan saya yang pertama adalah miliki akhlak yang mulia. Adab-adab yang sudah diajarkan selama 3 tahun ini dipegang terus. Bawa itu ke rumah, ajarkan kepada adik-adiknya, ajarkan kepada lingkungan sekitarnya. Yang kedua, guru selamanya adalah guru. Tidak ada mantan guru, tidak ada bekas guru. Begitu ketemu nanti kalian sudah meraih perguruan tinggi, lalu ketemu dengan ustadz-ustadz yang pernah mengajar kalian. Ada Ustadz Afif, itu bekas guru saya di SMP. Nggak ada itu yang namanya bekas guru. Oh itu dulu bekas kepala sekolah saya dulu, nggak ada. Karena guru selamanya adalah guru. Apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib dalam kitab Ta'lim Al-Muta'allim.
Ada yang masih ingat? Ana abdun man alimani harfan wahidan insya'a ba'a wa insya'a ittaqa wa insya'a istarqa. Aku akan selamanya menjadi hamba bagi guruku walaupun dia mengajarkan satu huruf, kata Ali bin Abi Thalib. Akan menjadi hamba, kalau dia mau dia akan memerdekakan aku, atau dia akan menjual aku, atau dia akan menjadikan aku selamanya menjadi hamba saya. Itu takzim seorang murid kepada gurunya yang diajarkan oleh Imam Ali radhiyallahu an. Maka jangan pernah menganggap guru itu sudah selesai ketika selesai belajar. Guru selamanya guru, harus diingat. Guru selamanya guru. Kalau pernah mengajar, itu guru saya waktu saya di SMP. Murabi selamanya murabi, tidak pernah menjadi mantan murabinya. Jangan sampai beranggapan ini bekas guru saya. Atau kalimat yang lebih sopan, mantan guru saya. Enggak pernah ada mantan guru. Yang ada adalah guru selamanya menjadi guru. Kemudian pesan saya yang ketiga adalah lanjutkanlah mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Man talabal ilma lil ma'adi faza bifadlin minar rosyadi. Siapa saja yang mencari ilmu karena akhirat, karena Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan meraih keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Fayalil khusrani talibihi linaili fadlin minal ibadi. Alangkah ruginya orang yang mencari ilmu karena ingin mendapatkan pujian dari manusia, pujian dari orang, hanya sekedar mendapatkan pujian tapi tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka carilah ilmu, raih cita-cita setinggi-tingginya karena Allah Subhanahu wa taala. Buatlah orang tua kalian semua bangga dengan prestasi yang dimiliki. Demikian tausiah yang saya sampaikan khususnya kepada angkatan Al-Fatih. Mudah-mudahan dapat diingat, selalu diingat tausiahnya. Demikian wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.